Kita mesti mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah gerangan? Masih ada waktu tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud. Mungkin kita masih diberi waktu. Disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Kepadanya kami persilahkan. Sini cantik-cantik, di sini ganteng-ganteng. Tapi jangan lupa dagang sekoteng ke Gunung Puyuh. Wajahnya ganteng, jerawat sudah telur puyuh. Di sini boneka cantik dari Cengkareng. Wajahnya cantik, kakinya koreng. Tapi insya Allah di sini dagang sekoteng ke Cicadas, wajahnya ganteng, otaknya cerdas. Kalau menurut nyanyi lagu boneka cantik dari India, wajahnya cantik, hatinya mulia. Kajengan Pak Dr. Mukhlis Kiai Haji Al-Mukarram Al-Alamah. Di sini ada cucu saya. Cece, mana Cece? Dari Sukabumi. Tadi sudah bertemu. Alhamdulillah. Jadi saya juga insya Allah ada cucu di sini. Habib yang sangat saya hormati, marilah kita lanjutkan sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Para sesepuh, para alimil ulama, wabil khusus pengersa pimpinan Pondok Pesantren Al-Aqsa yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat khususnya, Kiai Haji Dr. Mukhlis Aliuddin MAG. Ini kecil-kecil kuda kuningan, walaupun badannya tidak sebesar Zainal Abidin,
tapi otaknya, nalar intelektualnya, lebih-lebih hatinya insya Allah mulia. Habib yang sengaja datang dari Jakarta, orang Betawi yang kita sangat muliakan, kita banggakan. Di tengah-tengah habaib banyak dileceh, dihina, bahkan maaf dipenjarakan. Tapi insyaallah Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani. Penjara bisa lebih baik ketimbang bujuk rayu ajakan-ajakan orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak Kapolsek yang senantiasa mendampingi Pak Kiai untuk wilayah Jatinangor, ya. Panjang cerita Jatinangor itu, tapi tidak mungkin saya jelaskan. Tadinya itu Jatinangora, cuman keburu meletus Jatinangor gitu, A-nya hilang. Cileunyi itu tadinya Cileunyi. Waktu itu musim gunung meletus. Banyak ibu-ibu yang di pinggir matanya itu ada. Lihat sini Cileunyi. Cileunyi, oh kampung ini Cileunyi. Di sini ada Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah, pimpinan kita, ya. Mohon doa besok lusa jadi dekan Fakultas Dakwah. Para sepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu karena mata saya sudah tidak begitu jelas, malam sudah kakek-kakek. Alhamdulillah ya Allah, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, keur Sumedang urang tandang, gitu. Harus tahu dan harus bisa orang Sumedang tuh nyanyi itu kebangsaan Sumedang. Sungkan minang paturai kudu paanggan, kota Sumedang muntangan kudu deukma, surang tetap kakar kuci panon ngembang, nak nung sumoreang kami yang nungkas harapan. Tuh tanpa mat ulah was-was. Ketua DPR pasti bisa, ya. Pasti. Kiai juga bisa itu. Cuman dijamban ketika nyanyinya itu. Alhamdulillah, malam ini dalam suasana yang segar bugar, sehat walafiat, cuaca mendukung, adem-adem. Bandingkan Jakarta kan di sini lebih dingin. Dingin-dingin hati ini tambah dingin. Entah mengapa, kalau cinta memang aku sudah tak punya sayang. Bilih katirisan bapak-bapak, rujak hiris urap jengkol martabak ayah bumbuan, tambah tiris kedah nyawa kompor dicabak ayah sumbuan. Ayah sumbuan mah kompor, sulit diterjemahkan Habib, maaf ini. Bersilaturahmi, bertolabul ilmi, dalam rangka memuliakan Kangjeng Nabi lewat peristiwa Isra Mi'raj yang dianggap sakral dan suci, plus dalam rangka menyambut abad kedua kaum Nahdiyin
kita menghadapi abad kedua ini, kata pimpinan Nahdlatul Ulama dalam sambutan di Harlah 100 tahun Kiai Haji Mukhtar Akhyar, Miftahul Akhyar, awal mengisi tahun kedua abad kedua untuk Nahdliyin itu membutuhkan manusia yang punya hati dan otak yang double. Hatinya harus mantap agar istiqamah dalam akidah. Otaknya yang kokoh kuat double agar selalu berpikir ilmiah, tapi terus mudawwamah dalam ibadah, menampakkan perilaku akhlak karimah dalam pergaulan muamalah. Beliau tidak menyebut itu, tapi intinya hati dan otak yang harus double. Mengapa? Tantangannya luar biasa. Aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek sains dan teknologi, apalagi sekarang sudah digitalisasi berbagai persoalan hidup kita. Dina abad reformasi, unjuk rasa demonstrasi, kiwari jadi tradisi, rek negakeun demokrasi. Kenyataan lain demokrasi malah jadi arogansi. Loba jalma tidak tahu diri, akhirnya main hakim sendiri. Meriding. Pamarentah baki susah, sieun rakyat makin resah. Bupati camat jeung lurah sieun lampah salah lengkah. Asik. Gara-gara hirup serakah, tungtungna leungit barokah. Injeum duit ka IMF, keur malap jalma kacepet. Aduh. Tapi tungtung nama eret di komentar ku CPF. Utang kita numpuk. Politik anu ngaranna politik, ngomongna dibulak balik, majarkeun nempo nu leutik, si horeng nipu nu leutik. Punten. Muhasabah kita. Muhasabah. Loba jalma bararingung, hirup loba luntang lantung, sakapeung jiga nu linglung, beuki poho kayang agung. Ibu-ibu para rundung menang beja salakinya nulis. Dakwah sekadar hiburan. Kiwari kita ini sekadar hiburan saja. Baca Quran kadang-kadang hanya sampai tenggorokan, tidak sampai hati nurani. Contoh, seorang qari baca Quran, melantunkan ayat di depan panggung saat MTQ tingkat nasional. Tiba-tiba sungkem kepada gurunya, kepada pembina, Kang, abdi Dawidi badai tampil. Begitu tampil dengan meyakinkan, suara mulus halus, iramanya luar biasa, alunan ayat demikian merdu, membaca surah Al-Anfal di depan dewan hakim sekian orang plus pembina yang selalu menyaksikan.
tiba-tiba ketika melantunkan ayat yang ketiga, kan Al-Anfal itu yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini recehan bacanya ini. Sekedar contoh jelek saja. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pas ayat yang ketiga, alladzina yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadar bahwa yang dibaca itu salah jali. Mestinya alladzina yuqimunas salat, dibaca alladzina yuqimus salat. Selesai baca rentet lampu merah. Begitu keluar dari sana langsung sujud di depan pembina. Kalaupun saya salah baca, Ustaz, saya mohon maaf. Pembinanya kalem saja. Oh begitu? Kata pembina. Oh gitu? Aduh, mohon maaf. Sampai sujud di depan pembina, kenapa tidak taubat kepada Allah? Yang dibaca itu bukan kata-kata pembina, kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin wal muta'abbadu bitilawatih. Ketika salah pembina yang dirangkul sujud, tapi tidak pernah sujud kepada Allah, pemilik kalimat-kalimat indah itu. Menunjukkan ayat Quran hanya sampai tenggorokan, tidak sampai hati nurani. Sekarang kan kita ini rata-rata polesan, persis seperti ibu-ibu. Kan saya pernah ditanya oleh cucu, bah, kenapa orang itu semuanya pengen masuk surga? Cucunya masih kecil, 5 tahun lah, sekarang belum masuk SD. Emang di surga ada apa? Kalau sekarang saya nanya, ini kan adik-adik pengen masuk surga? Ibu mau kan? Adik-adik mau masuk surga? Ini bapak-bapak yang di depan mau masuk surga semua? Pengen. Setelah sampai di surga mau apa? Karena saya tidak punya jawaban aja kan, saya jawab, geus tepi ka surga, nanti kalau sudah sampai di surga mau udud jeung ngopi. Karena ternyata yang paling enak di dunia ini udud dan ngopi. Tadi saya sudah dikirim udud dan ngopi, Pak, di sana. Ngobrol di mana-mana udud ngopi. Udud ngopi. Oh, jadi paling enak untuk bapak-bapak di surga itu nanti ngandon udud dengan ngopi. Kalau ibu-ibu mau apa? Ibu-ibu dandan terus berbelanja. Kenapa? Karena ibu-ibu senengnya dandan. Kan belum pergi ke sini saja sudah dandan. Biar pipinya seperti buah tomat, buah anggur. Dadanya ditahan, diganjel seperti buah dada nangtal tinju. Berakhir dengan ledotan lipstik. Diratakan tidak usah pakai alat, cukup dengan bibirnya. Setelah pas rata,
pede keluar rumah. Pede. Mau kemana? Berbelanja. Kalau anak muda mau apa santri-santri? Datang ke surga itu mau selfie. Karena yang indah bagi anak-anak muda itu selfie. Pikirannya nggak ada tenaga selfie itu. Pakai tenaga. Mahal selfie itu. Semua kita ingin masuk surga. Oleh karenanya punten saya secara pribadi punya slogan begini gitu. Bagaimana dunia ini harus di tangan kita. Umat Islam jangan miskin. Karena rumus dari Rasulullah itu tangan di atas jauh lebih istimewa ketimbang tangan di bawah. Sebaiknya umat Islam ini harus menjadi pemegang kunci dan kendali ekonomi. Ekonomi harus di tangan kita. Akhirat harus menjadi cita-cita. Karena hidup ini bukan 10, 20, 30, 70, 80 tahun. Maaf. Saya mestinya harus bersyukur atas segala nikmat. Sampai hari ini usia saya menginjak 70 tahun. Jadi sudah kakek-kakek, Pak Dewan. Adikus aki-aki mah pasti boga numora. Numora teh incu. Tapi juga saya pernah nanya ke aki-aki kekarek 80 tahun. Abah, hari abah sok rajin boga kahayang deui. Hayang naon kasep. Hayang kawin deui henteu. Hari hika sepan abah hari geus kolot piraku abah kudu kawin deui hari kanu kolot deui mah. Oh, hayang kanu anu mah kan? Nya atuh lamun abah kawin kolot kanu kolot deui mah ripuh sadarea. Tapi lamun abah kawin kanu ngora mah abah teh aya nu ngurus deui teh mah aki-aki cerdas. Dunia harus di tangan kita maksudnya. Akhirat harus jadi cita-cita di dada kita. Ayat yang dibacakan Al-Qasas 77 bagi para doktor ahli pendidikan ini adalah teori pendidikan, rumus-rumus pendidikan dalam Al-Quran. Bukannya sekedar mencetak manusia cerdas otaknya, tetapi mencetak manusia yang suci hatinya, berakhlak karimah. Akhlak bukan sekedar tata krama sopan santun, bukan hanya sekedar madep-madep runduk di depan orang tua atau siapa saja. Akhlak juga bukan moral, bukan etika. Etika itu terkait penghargaan kita pada sesama. Moral penghargaan kita kepada sistem nilai budaya yang ada di lingkungan kita. Makanya orang Sunda bilang pindah cai pindah tampia. Bukan berarti munafik di sini. Tapi budaya sekarang yang diterjemahkan oleh Bapak Dr. Hajinya kearifan sosial. Hakikat kelompok dan keluarga besar NU itu selalu mengambil sesuatu yang baru, tetapi kemudian itu kita jaga kebaikannya. Merawat sesuatu yang sudah baik sejak dulu. Al-muhafadzah bil qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah, itu rumus. Maka inilah di situ nilai budaya kita hargai, itulah yang disebut morality. Sebagai seorang muslim kita memiliki morality itu untuk menjamah masa depan yang lebih baik, al-akhirah. Makanya dalam Quran itu selalu yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah. Selalu ada kalimat iman kepada Allah
dan iman kepada hari akhir. Dalam Quran selalu begitu. Artinya bahwa kita ini harus memiliki prediksi-prediksi ke depan, bagaimana depan itu kita terumuskan dengan sebaik-baiknya, semaslahat-maslahatnya untuk kita. Jadi orang Islam itu tidak berpikir untuk hari ini, tetapi berpikir untuk masa depan. Ini rumus Al-Quran. Dan jangan lupa, kematian di depan mata kita. Kenapa kematian ada di depan mata kita? Karena kita tidak tahu kapan mati. Semuanya pun akan kembali kepada Ilahi yang Maha Suci. Air mata kini tak berguna lagi. Tidak ada manfaatnya air mata yang cerikan anu maut ibu, aya manfaat nanti. Hanya doa yang dapat menyertainya. Meneng di atas kuburan. Aku terpaku di atas pusara. Ingin rasanya aku turut serta bersama Magdalena. Magdalena tuh di Jakarta, kalau di Cibesi bersama Nyai Ana. Namun tiada daya dan upaya, Tuhan telah tentukan usia manusia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bisa lawan. Makanya kematian harus di depan mata kita. Rumus ini yang harus kita pegang. Tanpa kapital kita tidak bisa berkembang. Tanpa memikirkan pada akhirat, kita terlena di tengah-tengah kehidupan itu. Dikiranya kita mau selama-lamanya. Makanya rumus kita, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Oh, oh, oh. Du-du-du, 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 oh, 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 oh. Kata siapa itu? Kata Ebit. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Mengapa harus mereka yang terdini menghadap? Banyak teman-teman kita yang kena bencana alam, tsunami, longsor, banjir besar, termasuk gempa bumi yang akhir-akhir ini melanda bangsa kita. Belum lagi Turki kemarin begitu dahsyat. Kata Ebit, tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Mal hikmah? Al-hikmatu hiya fi kulli syai'in ma'rifatu sirrihi wa faidatihi. Kata Syekh, muridnya Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha. Al-ilmu sahih al-muharriku li iradatil af'alin nafi'ah. Dari peristiwa itu kita ambil pelajaran agar kita bisa mengembalikan diri ini pada perilaku-perilaku yang lebih istimewa, yang lebih terhormat di sisi Allah, terhormat dan terpuji di sisi manusia. Karena kita hidup menjadi makhluk yang berbudaya dan bergaul dengan sesama. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya,
kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, jangan lupa kepada arus bawah. Kepada bintang ke bintang, jangan lupa kepada zat yang di atas. Kita mesti mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah gerangan? Masih ada waktu tersisa. Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Kenapa sujud? Syekh Ibrahim Al-Ausi dalam kitab Zuhrul Kamal menyatakan fis sujud al-qurbah. Beliau menerjemahkan dari salah satu ayat dari ujung surah Al-Alaq. Awal ayat menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam. Semuanya terkait dengan SDM, persiapan kekuatan manusia, kesadaran manusia kepada aspek ilahiyah. There is God, ada Tuhan. Kesadaran manusia bahwa dia terbuat dari sesuatu yang tergantung. Artinya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Hatta ingin menempelkan kancing baju saja tidak cukup dengan dua tangan manusia. Bu, dina ajuk ibu ayah rume-rume daya. Kira-kira nu nempelkeun rume-rume sabaraha urang dugi kadinya teh. Bapak-bapak punya kancing, berapa orang yang menempelkan kancing bapak, kancing baju bapak di bapak? Belum lagi sejarah kancing dari tulang belulang dibawa ke pabrik kancing. Berapa ratus orang yang bekerja di pabrik kancing. Disebarkan lewat truk-truk sampai ke tingkat tukang jahit. Nempel kancing satu saja butuh sekian ratus tangan manusia. Makanya min alat, dari sesuatu yang tergantung tidak bisa manusia hidup sendiri. Kalau dalam lagu boleh, sendiri kini aku sendiri lagi bisa. Tarik dampak tak kehidupan tidak bisa. Nah karena itulah sujud, bis sujud al-qurba. Dalam ayat itu kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bis sujud al-qurba. Dan ternyata kalau saya baca dalam Adwa'us Sunnah Syekh Abdul Majid Al-Haidan, ada dua hadis yang menjelaskan tentang sujud. Hadis yang pertama kata-katanya fa'aksiru fihi du'a, perbanyaklah pada saat sujud berdoa kepada Allah. Dalam hadis yang kedua wajtahidu fihi du'a, semangatlah kalian berdoa pada saat sujud. Dan doa dalam sujud itu doa yang mustajabah insyaallah. Kenapa Rasulullah mengajarkan doa sujud itu jauh lebih banyak ketimbang doa duduk di antara dua sujud? Duduk di antara dua sujud kan 8 macam. Rabbighfirli warhamni warzuqni wazburni warfa'ni wahdini wa'afini. Doa sujud Rasulullah mengajarkan lebih dari 12 macam doa sujud. Hanya anger kita yang hafal itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kadang-kadang wa bihamdinya hilang juga. Apalagi musim tarawehan. Baca Fatihah saja hebat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ta'abta Allah. Ya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ahad. Allah. Ya Allah. Di komando terus pas lampu padam. Imamnya sudah kecapean. Di komando dari bawah. Allah. 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 Pas ada jamaah paling depan nih, suara imam di bawah terus. Ambil korek api cekes. Ngagoye imam udah capek deh.
Rasulullah sering sholat lebih lama sujud ketimbang bacaan ayat. Kalau kita bacaan ayat itu panjang, kalau jamaahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ngenyod Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh. Ini teori qiraat mana ini? Jamaahnya banyak. Allahu Akbar. Kalau di Saudi, di tanah suci, panjang imam itu biasa dan enak, nikmat. Enak banget. Di kita imam panjang, orang sholat subuh berjamaah sambil mau ke pasar. Imam lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gerung mobil liwat hiji. Mobil kahiji geus liwat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gerung mobil kedua, aduh mobil kedua geus lima. Aing rek kumaha wae kumaha ke pasar. Budaya kita sajalah, budaya NU kan biasa sederhana lah itulah. Khairul umur ausatuha itu rumus itu. Kalau sholat sendirian silakan panjang mau sepanjang apa. Kalau sedang berjamaah banyak santri, jadi kalau taraweh nanti Bismillahirrahmanirrahim, dia biasa begitu aja. Siri seretnya resep Pak. Oh, masuk Islam kudu gede tanaga kan gitu. Nikmat itu. Waktu kecil masih usia-usia begini tuh seneng. Makanya di kampus UIN kalau mahasiswa mau ikut taraweh, lihat dulu imamnya siapa. Wah, doyok ini Pak. Kalau hanya ekspres Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ini baru diikuti. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wah doyok gitu. Nah, maksud saya, sujud ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Dan banyak doanya sujud itu. Sedang bertobat doanya ini, ingin mendapat sinar cahaya doanya ini, sujud itu. Kan ada doa santri sudah hafal semua. Allahumma waj'alni fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi basari nuron. Itu ada doa, sebagian ulama katakan itu doa sujud juga. Jadi untuk meraih dunia, untuk memberikan bekal untuk masa depan kita, untuk akhirat kelak, kemudian kematian di depan kita, mari kita manfaatkan waktu yang relatif singkat ini untuk banyak bersyukur pada Allah, untuk banyak ruku dan sujud kepada Allah, untuk banyak munajat, syukur nikmat, bertobat. Ini tugas kita dan harus dibangun sekarang oleh anak-anak muda terutama. Filsafat hidup kita harus filsafat memburu, jangan filsafat menunggu. Apa bedanya? Kalau filsafat memburu itu kreatif, inovatif, harus kita tumbuhkan, belajar kita inovasi. Sekarang ini anak-anak muda banyak yang berkarya, banyak youtuber anak-anak kecil. Dia bisa menghasilkan banyak duit dengan inovasi dan kreativitas. Makanya harus punya double akal kita, otak kita. Filsafat memburu. Jangan filsafat menunggu. Tidak ada orang yang sukses dengan cara menunggu, kecuali Oma Irama membuat lagu menunggu.
Dan ternyata ketika dinyanyikan oleh Ridho Irama sebagai warisan lagu itu dari Roma Irama, dibaca, dinyanyikan oleh Ridho Irama, akhirnya Ridho Irama nunggu di penjara. Bagaimana kata Ridho Irama? Sekian lama aku menunggu. Apa? Akhirnya menunggu. Berbeda dengan memburu, tapi jangan sembarang memburu. Kasusnya Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu filsafatnya bukan menunggu, tapi memburu. Tapi tidak punya jalan yang jelas. Bawa alamat. Akhirnya kata Ayu Ting Ting, kemana, di mana, ketemu tidak? Boro-boro ketemu, punya suami saja hilang, sampai sekarang belum ada gantinya. Filsafatnya memburu, tapi dia tidak tahu jalan. Yang kasihan Darso, ayang pepenak jeung mawar bodas. Ini tima mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap teu aya kengiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing. Nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju, rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka Allah sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik asa Korea lempang asa ngalayang. Setelah sampai di sana baru dia sadar. Apa sadarnya? Tadi sawang tianggalna, tadi pikir ti tadina, lamun apal bakal gagal hoream teu sudi teuing, neangan pipanya kiteun, neangan pipanya kiteun. Gerak tunting. Kenapa dia gagal? Karena tidak ada komitmen sebelumnya. Itu yang disebut cinta bertepuk tangan sebelah. Oh, salah. Berarti cerdas. Yang benar apa? Bertepuk sebelah tangan. Celina tuh pokoknya eta lah. Tidak ada komitmen sebelumnya. Akhirnya dijawab oleh pihak si mawar bodas. Begitu datang di sana, lu suruh siapa mantau ke dia? Emang gue pikirin, rasain lu, begitu. Gak ada komitmen sebelumnya, gak ada berita, gak ada cerita, ujuk-ujuk datang. Optimisme lahir dari dirinya, tapi tidak ada komitmen sebelumnya, gagal. Filsafatnya memburu. Dijawab oleh mawar bodas, tadi sawang tianggana, tadi pikir ti tadina, apaan urang can masini hirup urang bakal ngahiji, neangan pipanya kiteun, neangan pipanya kiteun. Makanya lagi-lagi ebit lagi. Jadi Anda mau ikut Ridho Irama silakan menunggu pasapatnya. Orang menunggu itu koyo celengannya buatan jamblang, celengan buatan peleret nerarago bikin di luhur aya liangan, aya nu ngeusian cicing teh anu ngeusian tidak protes, takol peupeus. Itu yang namanya ceng-celengan buatan peleret. Mau begitu hidup ini? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mungkin ada perubahan kalau kita menang baik.
Liwen kok siram menang baik. Tidak bisa. Ikuti filsafat memburu. Kita mencari kemungkinan-kemungkinan di mana rahmat Allah itu ada di sono. Kita cari. Kenapa harus kuliah? Kenapa harus belajar? Kenapa harus pesantren? Kenapa harus mencari ilmu? Kenapa harus bisa menguasai IT? Bekal memburu hidup ini. Hidup ini adalah istibar, astaghfirul khairat, ability to deal with other without friction. Gaya seketik beri ngerti. Bagaimana kita menjadi orang yang memiliki kemampuan bersaing dengan siapapun tanpa menimbulkan friksi? Sebab hidup sekarang ini seperti kita bawa kendaraan masuk ke jalan macet. Di Cibiru itu kan macet. Maka saya seringkali ngomong, Pak Ridwan Kamil sudah waktu jadi wali kota belum bisa menyelesaikan Cibiru itu. Setelah jadi gubernur juga masih terlewat kayaknya. Mudah-mudahan bisa nanti memperbaiki Cibiru sajalah untuk kita ini. Sampai Cileunyi, Pak. Trouble itu. Nah, kalau kita bawa kendaraan ke tengah jalan macet, boleh nggak kalau di jalan macet nyalip kendaraan orang lain? Boleh nggak? Boleh, asal tidak nyenggol kendaraan yang lain. Makanya butuh kendaraan yang prima. Remnya, klaksonnya, bensinnya penuh. Butuh supir yang profesional. Orang belajar nyupir masuk ke jalan macet, ya sudah itu. Terjadi jahil murokab, tabrakan beruntun. Butuh penumpang yang sabar. Supirnya profesional, mobilnya bagus, tapi penumpang nggak sabar. Salib aja, wah sudah bahaya. Butuh petugas yang konsisten di situ, nongkrong terus. Polisi itu latihan begini berapa bulan itu? Benar Pak Polisi? Itu latihan. Kalau tidak latihan tidak mungkin bisa begini. Begini kan repot itu. Butuh rambu-rambu jalan yang jelas. Oh, di sini tidak boleh berhenti. Oh, di sini harus hati-hati. Di sini tidak boleh pijit klakson dan seterusnya. Ada aturan itu. Artinya butuh perangkat-perangkat dalam persaingan itu. Ba'dukum li ba'din adu. Kalian ini makhluk kompetitif. Jadi harus memiliki kemampuan daya tarung, tetapi memiliki etika, estetika, norma, dan akhlak al-karimah. Ini tugas kita. Makanya kata Ebit, kita mesti berjuang, memerangi diri. Militansi itu menjadi sangat penting. Memerangi diri artinya kemampuan memanage diri, mengendalikan emosi dan hawa nafsu kita. Bercermin dan banyaklah bercermin, kata Ebit. Harus banyak belajar dari masyarakat. Belajar dari kasus-kasus alam. Belajar terutama dari Al-Quran, petunjuk hidup kita. Karena Allah telah memberikan perlengkapan kepada kita. Pertama, akal yang sehat, fisik jasmani yang kuat, alam semesta yang terhampar luas. Kemudian Allah menurunkan petunjuk hidup. Ini alat perlengkapan untuk kita. Kurang apa lagi? Tapi banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Otaknya cerdas, tapi dia kurang gaul. Pergaulannya bagus, tapi tidak dibekali dengan kemampuan negosiasi. Kompetensinya lemah kita. Maka disinilah memerlukan kekuatan-kekuatan kita untuk bersaing itu, untuk hidup memburu itu. Karena di sanalah ada peluang-peluang rizqun minallah, ada peluang-peluang untuk kita maju, ada peluang-peluang untuk kita menjadi manusia terhormat. Kita baca peluang itu dengan falsafah memburu.
artinya banyak belajar. Tuhan ada di sini. Kita tidak bisa melepaskan kekuatan ilahiyah. Taqarruban ilallah, bukan hanya sholat yang 5 waktu, sholat-sholat sunnah lainnya, sholat-sholat sunnah yang ada di tengah malam, sholat-sholat sunnah yang ada di pagi hari, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah atau yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah tapi tidak dilarang. Silakan lakukan. Karena kita bagaimanapun tidak bisa melepaskan diri dari Yang Maha Kuasa. Berusahalah agar dia tersenyum. Kata Ebin, bagaimana Allah ridho dengan perilaku kita, dan kemudian bagaimana kita ridho dipimpin oleh Allah. Hidup jangan dipimpin oleh hawa nafsu, karena nanti akan ada penyesalan. Jadi kalau saya ulas singkat, pertama saya ulangi, dunia harus kita genggam, kita miliki. Akhirat harus di hati kita, karena kita akan menuju ke sana. Apa persiapan yang harus kita siapkan untuk menghadapi akhirat itu? Dan akhirat itu akan kita mendapat rahmat dan ridha Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'aktsirus salawat, fa'aktsiru qiraatal Qur'an, fa'aksiru zikrullah, fa'aksiru taubah, dan fa'aksiru yang lainnya, yang kebaikan-kebaikan itu. Dan jangan lupa kematian di depan mata kita. Persiapan untuk hidup itu mengarah ke alam akhirat, resikonya kita bersaing dalam berbagai kebaikan, beristighfar, berfastabiqul khairat. Modalnya adalah jiwa petarung. Artinya falsafah yang kita kembangkan, falsafah memburu, jangan berfalsafah menunggu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari malam ini, malam tasyakur bin ni'mah, malam memperingati dan menyambut keagungan Isra Mi'raj Rasulullah. Walaupun tidak eksplisit kita jelaskan di sini, tadi oleh Al Habib sudah disinggung-singgung. Insya Allah kita mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita dengan silaturahmi thalabul ilmi, insya Allah kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah malam ini malaikat sibuk sedang mencabut dosa-dosa kita. Tapi setelah dicabut dosa-dosa kita, malaikat bingung harus kemana membuangnya. Akhirnya ada santri yang pulang duluan, dikesitukan. Saya kira demikian. Ini sekedar rasa simpati saya kepada pesantren Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan Al-Aqsa betul-betul menjadi pusat orientasi masyarakat untuk mendidik putra-putrinya menjadi lebih baik. Dan unggulan dari pondok pesantren ini bukan sekedar al-akhlak al-karimah, bukan sekedar baca tulis Al-Quran, bukan sekedar berbahasa Arab, berbahasa Inggris, tetapi yang lebih penting adalah mereka memiliki kapital yang kuat, istiqomah dalam akidah, mudawwamah dalam ibadah, al-akhlak karimah di tengah-tengah muamalah, dan kemudian memiliki kemampuan berpikir ilmiah. Mudah-mudahan kita termasuk rombongan manusia-manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Pangarsa ajengan lupina sakitun kapiatu bini ayaha mungkin sapa Allah akan dari ampun sadaya. Mudah-mudahan sekali deui urang sadayana sumping ka ieu tempat, salami aya di tempat, samulina ti tempat aya dina rahmat sapadina Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wa hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.